Alhamdulillah, di kesempatan kali ini memang kita urutkan, dari pembahasan terpenting sejak awal bahwa, pencegahan prematur ini perlu diketahui oleh para orang tua ya, sehingga nanti kita bisa mengurangi angka kelahiran prematur di Indonesia ya. Kita tahu bahwa, kejadian prematur ini banyak sekali dampaknya kepada tumbuh kembang anak. Dan tentu saja di komunitas sendiri kita menemukan ya banyak pertanyaan dari para orang tua yang sudah memiliki bayi prematur atau anak yang terlahir prematur menginginkan untuk kehamilan berikutnya bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari kelahiran prematur. Oleh karena itu, kita sama-sama perlu belajar dan mengetahui apa saja sih yang penting untuk diperhatikan bagi para ibu yang akan merencanakan kehamilan berikutnya, ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragung. Iya, oke. Saya rasa saya senang sekali tiap kali diundang oleh Dr. Agung ini dari Komunitas Prematur Indonesia. Dan memang saya pribadi karena saya di rujukan nasional di Cipto, ya preterm labor ini makanan kita sehari-hari. Jadi persalinan prematur ini memang kasus paling banyak di Departemen Obstetrik Ginekologi itu ialah persalinan prematur. Jadi hampir 40% pasien kita dari semua jenis kasus obstetrik ginekologi itu persalinan prematur. Kalau untuk obstetri atau kehamilan itu masalah mungkin lebih dari 50% kasus kita persalinan prematur. Jadi sangat penting sekali kenapa kita harus memikirkan pencegahan daripada prematuritas atau preterm labor. Karena kita tahu bahwa menurut WHO, menurut berbagai badan di dunia, preterm labor ini selain menyebabkan masalah untuk bayi, janin bayi, dan di masa depannya sebagai orang dewasa juga, sebagai manusia, dan pasti mempengaruhi tentang Human Development Index negara kita juga, dan biaya yang tidak sedikit itu underestimate mungkin ya, biaya yang bejibun lah ya, biaya yang selangit untuk mengatasi preterm, baik di tingkat pribadi, finansial, fasilitas kesehatan untuk menyediakan alat-alatnya saja, nggak sembarangan keluar duit dengan nolnya dikit, dan kemudian untuk negara, saya rasa memang tinggi sekali. Jadi kalau bisa sih dikurangin. Nah, namun ada beberapa kendala sebelum saya mulai. Di dunia itu sepertinya di negara yang sangat maju pun angkanya tetap agak meningkat ya, Dr. Agung ya. Kita tahu ya. Jadi bukan hanya negara kita aja, memang negara kita juara ya, lumayan 15 juta persalinan prematur, kira-kira nomor 6 sampai nomor 10 lah, berganti-ganti aja dari tahun 2015 sampai 2020 kita antara nomor 67 sampai 10-11 lah yang paling banyak severitas kasus juga, tapi dari populasi juga mungkin ya. Kita kan memang negara yang populasinya banyak seperti itu. Oke, baik, saya coba share screen ya, Dr. Agung. Baik, kita sebenarnya saya nggak mau terlalu ilmiah, namun ada faktor-faktor ilmiah tertentu yang saya rasa baiknya dimengerti ya, tentang bagaimana kita mencegah persalinan preterm. Persalinan preterm ini termasuk salah satu dari namanya Great Obstetric Syndrome. Great Obstetric Syndrome ini ialah masalah-masalah yang pada dasarnya penyebabnya kurang lebih sama ya, yaitu masalah dengan plasenta atau pertumbuhan atau aliran nutrisi atau asupan kepada janin melalui plasenta, pembuluh darah ibu ya. Ada juga sih yang disebabkan oleh genetiologi atau penyebabnya kurang lebih sama. Preeklamsia dan persalinan preterm ini sangat menjadi masalah dan mereka biasanya berkumpul menjadi satu. Dokter Agung mengingatkan kepada saya penyebabnya paling sering saat ini katanya selain ketuban pecah dini itu juga preeklamsia. Terkadang preeklamsia ini bukan penyebab utama persalinan preterm, tapi karena membahayakan ibunya, maka kehamilannya harus dilahirkan secara prematur sebelum waktunya. Ya, setiap tahun itu ada 15 juta persalinan preterm, ya, dan ini menjadi penyebab tertinggi komplikasinya untuk kematian balita. Atau kira-kira menyebabkan 1 juta kematian per tahun. Dan sebenarnya ada 75% kematian ini dapat dicegah. Definisinya tentunya semua moms dan dad dan orang tua prematur sudah tahu, ialah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu lengkap. Ya. Dibagi ada ekstrim, very preterm, moderate, late preterm,
semuanya saya rasa semuanya dapat menyebabkan komplikasi, tapi terutama yang extremely dan very preterm, yang perawatannya lebih lama dan mahal. Ya. Kita lihat di sini, ya, Indonesia termasuk yang kejadian pretermnya lumayan tinggi, atau lebih dari atau sama dengan 15%. Warnanya ungu tua, gitu ya. Kita tahu bahwa seharusnya ada proses yang normal untuk persalinan, ya, di mana terjadi rahimnya itu mudah kontraksi, dapat dirangsang oleh zat-zat atau bahan-bahan kimia atau hormon-hormon yang gunanya untuk persalinan. Namun pada persalinan dapat disebabkan karena stres dan lain-lain, atau persalinan multiple atau kembar. Kita lihat bahwa penyebabnya dari kematian janin itu banyak sekali, ya, di mana direct langsung dari persalinan preterm itu menyebabkan 3 banyak sekali, ya, yang antara 22 sampai 28 minggu ini ialah yang paling sampai sekarang di dunia maju juga paling sulit ditangani, karena masuk juga di rumah sakit rujukan nasional kita malah 24 sampai 28 minggu itu safe care unit kita itu masih di bawah. Nah, ini dia, ya, itu namanya delivery because of maternal or fetal. Apalagi kita tahu di RCA infeksi ini menjadi, tadi kita udah ada tanpa COVID, ya, typhoid fever, ya, hepatitis A, ya, semua infeksi yang menyebabkan peradangan ini dapat merangsang persalinan preterm. Dan ini juga ketuban pecah dini sebelum waktunya, sebelum 37 minggu, sebelum terjadinya persalinan, ini juga salah satu penyebab utamanya dari persalinan prematur. Ya. Memang secara spontan berpengaruh misalnya berat badan ibu. Ya. Ini salah satu upaya juga, ya, bagaimana mencegah persalinan prematur ialah berat badan ibu, ya, atau BMI, indeks massa tubuh. Ya. Kita lihat dari grafik ini, ya, indeks massa tubuh ibu yang berlebih, ya, atau yang kurang itu sama-sama kurang baik, ya. Kalau misalnya dia berlebih, dia lebih banyak terindikasi medis seperti preeklamsia, diabetes mellitus gestasional, ya. Kalau misalnya kurang gizinya, ya, seperti banyak masyarakat kita juga, kita double burden, ya, ada yang kurang, ada yang lebih gizi. Kalau misalnya IMT-nya 19 atau sangat kurang gizi, itu angka persalinan pretermnya sangat-sangat tinggi, ya. Dari sini aja kita bisa melihat bahwa nutrisi mengambil peranan yang sangat penting, nutrisi terhadap ibu atau usia reproduksi atau remaja. Jadi kalau WHO itu mereka udah menciptakan paket-paket, dan saya rasa ini memang sedang diimplementasikan atau diniatkan untuk selalu diimplementasikan, ya. Salah satunya itu dari sebelum hamil. Dari sebelum hamil direncanakan dengan baik atau merencanakan keluarga dengan baik, memastikan ibunya memiliki pendidikan yang cukup tentang kehamilan, tentang nutrisi terutama, ya. WHO mengatakan sejak 2015 bahwa di masa depan itu obat-obatan atau pengobatan atau terapi yang sangat penting, bermain peran sangat penting ialah nutrisi. Nutrisi mungkin kalau bisa dibilang paling penting, ya paling penting, ya. Dan juga pencegahan infeksi menular seksual, ya. Dan juga melakukan pemeriksaan antenatal yang teratur tentunya, ya. Memberitahu tentang resiko tinggi yang seperti apa yang harus kita berhati-hati dalam kehamilan yang dapat menjadi faktor resiko dari persalinan prematur. Ya. Dan juga kepada para tenaga kesehatan, kita juga harus mengedukasi dengan baik faktor resiko mana saja, yang mana saja kan yang resiko untuk persalinan prematur. Apalagi mungkin di sini para orang tua daripada bayi-bayi prematur sudah tahu, ya, sudah pengalaman sebelumnya, sehingga kita harus cari tahu dulu penyebab yang pertama itu apa, apakah masih ada sebelum kita melanjutkan ke kehamilan yang selanjutnya. Ini beberapa penyebab utama, ya. Satunya infeksi, ya, entah itu bisa keputihan, tipes, DBD, ya, kelainan vaskuler atau pembuluh darah, ya, masalah dari rahim yang sangat membesar, misalnya air tubannya sangat kencing manis, ya. Kemudian masalah stres apapun, misalnya deh, pada COVID ini aja, ya, pasien yang tidak kena COVID, cuman pretermnya tinggi. Kenapa? Karena stres work from home, stres PSBB, stres kehilangan pekerjaan, ya, stres pasangannya kehilangan pekerjaan,
ini semua dapat memicu alur menuju persalinan yang sebelum waktunya. Ya, jadi ada berbagai masalah selain infeksi dan rahim yang membesar, ya, ada faktor-faktor yang memang ditemukan secara genetika juga, ya. Dan ini memang yang paling sulit. Dan mungkin kalau yang berturut-turut, misalnya sudah hamil 5 kali 4 persalinan prematur. Nah, kita harus lihat setelah kita singkirkan masalah-masalah yang bisa disingkirkan, dimodifikasi, contohnya merokok, mengulangi faktor-faktor stres, mencegah infeksi, ya, persalinannya juga terkontrol, tidak terlalu besar, seperti itu ya. Tetap kita harus memikirkan sebab-sebab yang sulit dimodifikasi, yaitu genetik. Nanti saya jelaskan genetik juga bukan yang sulit dimodifikasi ya. Masih bisa dimodifikasi. Kita dulu mikir, oh kalau keturunan nggak bisa dimodifikasi ya. Tapi ternyata dari penelitian-penelitian alergi, ya, alergi imunologi, ya, kemudian nutrisi, ada namanya ilmu baru nutrigenomics, bahwa hal itu masih bisa diintervensi ya. Jadi bukan berarti kalau keturunan sesuatu itu pasti akan terjadi karena masalah di dalam. Jadi nutrisi, persiapan prakonsepsi yang sering umum dibicarakan itu KB ya. KB itu bukan hanya kontrasepsi tentunya ya, Dr. Agung, maksud saya. Kontrasepsi itu bagaimana cara tidak hamil, bukan itu. Bagaimana cara nunda hamil, bukan itu. Tapi bagaimana cara merencanakan kehamilan yang pertama dan berikutnya. Pencegahan primer, atau jangan sampai candanya segini Dr. Agung, sebenarnya gampang, lamsi, preterm, pertumbuhan dini terhamil, nutrisi. Andaikan, saya setengah bercanda setengah serius kalau saya ngomong di Departemen Kesehatan, Kemenkes, kalau misalnya daging sapi itu per kilogramnya nggak 150.000, andaikan 40.000 per kilogram, saya rasa anemia jauh berkurang, anemia defisiensi besi tentunya ya, bukan thalassemia. Yang saat ini di negara kita tuh lebih dari 50%. Kemudian kalau gizinya cukup, mikronutrien, faktor-faktor yang menyebabkan peradangan juga berkurang. Artinya preeklamsia berkurang, persalinan preterm berkurang. Jadi kalau bego-begonya gampang-gampangnya kasarnya, saya oversimplifikasi, yang jual daging merah dengan harga terjangkau, sebegitu pentingnya nutrisi. Saya mau menekankan sebegitu pentingnya asupan nutrisi untuk remaja putri atau persiapan kehamilan. Termasuk jangankan persalinan prematur, tapi pencegahan dari semua jenis komplikasi dari kehamilan. Nah, tentu ada pencegahan sekunder. Ini lebih untuk dokter-dokter untuk mengetahui mungkin ya. Tapi ada, kalau misalnya sudah hamil dan memang ada masalah, tentu banyak usaha-usaha, mungkin bukan yang utama tentunya, yang primer yang utama, sekunder apabila misalnya sudah mulai ada kontraksi, sudah tahu ibunya ada keputihan yang diobati, berulang lagi terjadi infeksi saluran kemih, atau leher rahimnya pendek. Kita banyak yang kita bisa lakukan juga, walaupun memang keberhasilannya ini ya tidak sangat tinggi ya, kita tahu persalinan preterm tetap tinggi. Penilaian panjang leher rahim saat 24 minggu, 24 minggu, ya, melihat apakah kekurangan hormon tertentu, adakah masalah tertentu, pemeriksaan laboratorium, pemberian hormon-hormon tertentu, dan yang paling kurang enak ya serklase atau dijahit leher rahimnya. Tapi andai kita masih mengusahakan dan sudah mulai terjadi proses-proses menuju ancaman persalinan yang prematur, masih ada opsi lain untuk kita tangani. Nah, ini apabila sudah terjadi atau akan terjadi, tidak bisa dihindari lagi persalinan prematur baru lahir. Ya, diantaranya satu, pemberian pematangan paru. Pematangan paru pada ibu yang akan bersalin prematur terbukti dapat menurunkan angka respiratory distress syndrome atau sesak nafas ya pada bayi baru lahir yang prematur. MGSO4 pemberian ini. Jadi kalau misalnya ditawarkan atau saat melakukan informed consent, Bapak Ibu para orang tua ini bicarakan tentang pemberian pematangan paru, kemudian ada juga yang kita bisa berikan untuk mengurangi resiko intraventricular hemorrhage ya, atau pendarahan otak ya, pendarahan lambung. Itu antaranya pemberian magnesium sulfat misalnya bila lahir kurang dari 31 minggu ya. Dan tentu peralatan-peralatan yang dibutuhkan tentunya ya. Memang dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi ya sudah ada panduan persalinan preterm. Namun kita sadar bahwa semua usaha ini tidak mungkin dilakukan hanya untuk pencegahan sekunder dan tersier. Justru yang penting di sini yang saya bicarakan tadi ya, itu yang primer, yaitu gizi yang baik, mengkontrol komorbiditas yang ada. Misalnya seorang ibu, oke,
ini keadaan ekstrim mungkin ya, yang bisa kita primer atau sekunder, seorang ibu udah jelas-jelas mempunyai kelainan jantung, atau seorang ibu atau remaja putri jelas-jelas thalassemia, yang anemia ya, atau jelas ada masalah ginjal sehingga ada gagal ginjal stadium awal misalnya. Nah, tapi pengen hamil, solusinya apa? Solusinya dipersiapkan, disehatkan, dioptimalkan keadaan seorang ibu sebelum hamil seoptimal mungkin sehingga dapat mengurangi resiko persalinan prematur. Kalau di dunia barat, beberapa kali saya ikut seminar dan beberapa kali mereka selalu bilang kalau udah hamil mencegah preterm itu, mereka nggak bilang itu usaha sia-sia sih, tapi itu naik gunung Everest lah ya. Kita ya segala modalitas juga kemungkinan gagalnya mungkin, jadi bukannya keberhasilan mencegah preterm yang dinilai, seberapa lama kita bisa menunda itu aja ya. Jarang tuh yang 24 minggu ancaman persalinan preterm kita pertahankan sampai 38 minggu ya. Paling kita pertahankan sampai kita kasih pematangan paru, mungkin optimal beratnya misalnya 32 34 minggu. Kalau di RSCM atau rumah sakit tersier lainnya, misalnya harapan kita gitu, biasanya kita 32 minggu, ada masalah yang sangat itu kita berani. Ada yang di tempat lain mungkin 34 minggu kemampuannya, tiap provinsi dan fasilitas kesehatan beda-beda ya. Jadi yang penting itu sih nutrisi dan pengkontrolan daripada atau pengendalian daripada faktor-faktor resiko yang ada pada ibu tersebut ya. Baru kita bicarakan tentang kalau misalnya itu gagal, baru yang lain-lain. Baik, saya rasa itu sih Dokter Agung intinya dari pembicaraan saya. Jadi kalau mau mencegah, nggak bisa tuh dari sudah hamil terus mencegah sih. Menurut saya benar-benar harus sadar anak-anak yang prematur nih, anaknya Dokter Agung deh. Kita ngomongin anaknya Dokter Agung kan cewek ya Dokter Agung ya, perempuan ya, alhamdulillah ya. Iya betul. Nah, jadi dari dia umur sedini mungkin sudah diedukasi misalnya contohnya tentang nutrisi ya, bagaimana menjaga kesehatan yang baik ya secara umum, karena dengan kebiasaan lifestyle seperti olahraga, nutrisi yang adekuat dan cukup, itu saja yang dapat mempersiapkan tubuh seorang wanita nanti menjadi ibu untuk menurunkan resiko persalinan prematur. Kalau misalnya sudah nikah terus hamil 8 minggu, itu udah lumayan. Walaupun itu masih bisa banyak dilakukan daripada ketahuannya pas berpuluh-puluh minggu, 20 minggu, saya rasa anak perempuan kita dari sedini mungkinnya mencintai diri sendiri, menghormati diri sendiri dengan makan makanan yang baik dan benar, bervariasi, dan aktivitas fisik yang baik di masa depan. Itu Dokter Agung. Baik, Dr. Rido, terima kasih materinya. Tadi sudah disampaikan untuk apa saja yang menjadi panduan ya bagi para orang tua untuk menghindari kelahiran prematur. Nah, Dr. Rido, sebelumnya para peserta sudah diberikan kesempatan untuk menulis pertanyaan dari Google Form yang diberikan gitu ya. Dan kalau saya perhatikan di sini memang kurang lebih akan berkaitan dengan beberapa sebab yang tadi juga sudah dibahas ya. Mungkin saya mau menanyakan hal khusus nih, misalkan banyak yang di grup itu bertanya mengenai cara pencegahan. Nah, kalau pencegahan kan kita harus lihat ya, apa sih yang menjadi masalahnya, misalkan ketuban pecah dini. Nah, untuk ketuban pecah dini sendiri, Dr. Do mungkin bisa disampaikan bagaimana cara pencegahan yang bisa dilakukan, apa saja sebabnya yang bisa kita hindari. Ya, ketuban pecah dini. Kita harus tahu juga ketuban itu sebenarnya hebat sekali ya. Allah telah bikin ketuban itu untuk melindungi dari dunia luar lah ya. Dia hidup di dunia sendiri. Ya, terutama yang efek praktisnya itu selaput ketuban itu membuat penghalang antara kuman-kuman yang normalnya ada di dalam kemaluan atau vagina untuk naik ke dalam rahim melalui leher rahim dan ke rahim. Makanya menurut penelitian-penelitian yang ada, penyebab utama dari ketuban pecah dini itu melemahnya selaput ketuban, menipis karena adanya proses radang yang disebabkan oleh infeksi yang ada di vagina, ya, ascending infection itu nomor 1. Dikatakan spesifiknya itu bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis itu apa sih? Sebenarnya sih bukan penyakit, tapi itu suatu ketidakseimbangan kuman-kuman yang baik dan yang tidak baik di dalam saluran reproduksi ibu, ya, dalam vagina, yang menyebabkan melemahnya, menyebabkan radang dalam vagina dan leher rahim, sehingga menyebabkan
radang itu mempengaruhi selaput ketuban dan menipiskannya, dan selanjutnya menyebabkan kontraksi leher rahim yang menipis dan juga ketuban pecah akhirnya sebelum waktunya dan terjadilah persalinan. Jadi yang utama mungkin bagaimana cara lagi seorang remaja putri atau seorang ibu menjaga kebersihan atau hygiene dirinya. Ya, ingat itu yang hygiene dari sisi hygiene, dan juga ada dari sisi selaput ketubannya biar bagus ya tentu nutrisi ya. Nutrisi dan hygiene ini harus berjalan bareng selama kehamilan ya. Seperti bila seorang ibu sudah mengeluhkan dalam kehamilan misalnya, usia kehamilan berapapun, oh keputihannya banyak, kayaknya nggak normal deh ya, atau ada bau yang tidak sedap, atau warnanya yang tidak normal kayaknya, segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang dekat, sehingga dapat segera dicari tahu dan dilakukan tata laksana. Itu utama. Yang kedua yang seringkali tidak ditemukan atau tidak ditemui itu dan akhirnya ditelusuri itu infeksi saluran kemih yang tidak bergejala. Ya, kita ketahui bahwa adanya bakteri dalam kandung kemih itu sebenarnya tidak normal. Namun apabila ada bakteri di dalam kandung kemih seorang ibu hamil, seorang tidak hamil deh perempuan, namun tidak ada gejala itu seperti nyeri saat buang air kecil, rasa panas saat buang air kecil, lebih sering anyang-anyangan, tidak lampias saat buang air kecil, itu tidak harus diobati pada ibu yang tidak hamil, pada seorang wanita tidak hamil. Namun, kalau pada ibu hamil, terbukti menurut penelitian-penelitian yang ada bahwa infeksi saluran kemih yang ada leukositnya tertentu, ada bakteri di urinnya, dan gold standarnya itu pemeriksaan kultur, di mana ada 100.000 colony forming unit biasanya dari bakteri tertentu, itu walaupun ibunya tidak bergejala, nggak ada rasa sama sekali, nggak ada apa-apa nih, nggak ada keluhan, ada fungsinya untuk pemeriksaan urin lengkap dan kultur urin pada seorang ibu hamil, karena itu dapat menyebabkan atau mencetuskan kaskade atau dapat mencetuskan proses terjadinya persalinan prematur, Dr. Agung. Jadi yang utama tuh infeksi, ya, dari infeksi saluran kemih yang sekitaran lah ya, sekitaran tetangganya lah ya, infeksi saluran kemih di depan, ya kan. Terus kemudian keputihan, jelas-jelas sebelahan. Nah, yang satu lagi itu infeksi yang lain, bisa spesifik seperti periodontitis. Misalnya, makanya saya selalu, kalau pasien saya selalu tanya, dari awal kehamilan mau kapan pun nanya, Bu, ada masalah nggak giginya? Ada gigi bolong yang belum ditambal, ada nyeri-nyeri gigi, ya. Kita nggak boleh meremehkan. Ya. Kalaupun ada, sebelum hamil seharusnya dibereskan. Dan kalaupun selama hamil, ternyata harus dilakukan intervensi, saya pro banget untuk dilakukan intervensi, bekerja sama dengan rekan-rekan dari kedokteran gigi, ya, karena itu juga dapat merangsang tadi pelamahan selaput ketuban, radang, infeksi, dan pecah ketuban. Itu saya bilang itu di luar hal-hal yang umum infeksi terjadi ya. Banyak sekali prematuralitas terjadi karena infeksi yang lain yang seluruh tubuh. Pasien kalau musimnya DBD itu, KLB DBD itu persalinan prematur tiap malam, ya, demam, mules, typhoid, demam, mules, ya. Dan pasien-pasien kita yang COVID sekarang ini kan di Jakarta kita udah ada data berapa? Di Indonesia kita ada data sekitar 500-an, di Jakarta sekitar 200 lah ya. Datanya kita ibu hamil dengan swab PCR positif COVID. Itu angka preteramnya juga tinggi. Satu, terindikasi, mesti untuk menyelamatkan ibu. Dua, memang inflamasi dan radang sitokin itu melunakkan leher rahim dan membuat ketuban pecah dini. Jadi yang pertama nutrisi tadi sudah bicarakan, dan kedua menjaga kebersihan, hygiene, terutama alat reproduksi wanita, dan mencegah infeksi dari segala macam infeksi. Itu Dokter Agung. Oke, baik. Ini summary-nya jadi tadi nutrisi ya, terus yang kedua mencegah infeksi yang berkaitan dengan tadi organ kandungan dan sekitarnya juga yang, jadi infeksi ini kan ada yang intrauterin dan ekstrauterin juga lah ya, yang di luar dari kandungan, artinya seperti typhoid juga bisa, demam berdarah juga bisa gitu. Misalkan kalau batuk pilek itu bisa berpengaruh nggak, Dokter Dido? Misalkan ada orang sakit batuk pilek gitu ya, ibu hamil, dia kan infeksi juga, itu virus sih sebetulnya ringan ya. Mempengaruhi nggak itu kondisi ringan-ringan seperti itu kepada risikonya? Common cold Misalnya. Kita ngomongin batuk pilek itu tuh COVID juga batuk pilek sih. Ini apa namanya? Kalau common cold tentu ini tidak secara
signifikan mempengaruhi persalinan preterm karena dia self limiting, biasanya nggak lebih dari 1 minggu. Dan biasanya sekarang udah ada obat-obat simptomatik untuk meredakan batuk seperti itu ya, atau mempercepat pengeluaran lendir. Namun bila berlarut-larut, namanya batuk kronis, misalnya TBC gitu ya, TB paru, batuk-batuk, selain inflamasi dari TB-nya, tapi batuk-batuk itu sendiri merupakan suatu usaha, apa ya bahasa awamnya itu ngeden kan ya, batuk itu mengedan ya, Vasalva ya. Kalau itu terus ya mungkin dapat batuk-batuk yang kronis gitu ya, atau jangka panjang gitu. Oke. Baik, Dokter Dido, ini tadi sudah membahas mengenai KPD ya. Jadi yang bertanya ataupun punya keluhan KPD sudah mendapatkan jawabannya, ketuban pecah dini. Kemudian juga sudah membahas mengenai infeksi. Ini juga sudah dibahas tadi. Kurang lebih masih berkaitan juga dengan ketuban pecah dini. Yang ketiga yang juga menjadi sebab-sebab utama, yang tadi juga dijelaskan ini mungkin kondisinya yang membahayakan sehingga akhirnya dilahirkan prematur, yaitu preeklamsia. Nah, mungkin Dokter Dido bisa menjelaskan bagaimana sih cara mencegah kejadian preeklamsia itu sendiri? Apakah seseorang yang pernah mengalami preeklamsia di suatu riwayat kehamilan akan pasti atau mungkin seberapa besar risikonya dia terkena lagi? Gitu. Seperti itu, Dokter Jo. Nah, ini sangat baik nih. Jadi penelitian preeklamsia, memang preeklamsia itu luput terus daripada penyembuhan, karena teorinya banyak sekali, tapi dalam waktu 5 tahun terakhir ini banyak sekali perkembangan untuk kita mengerti preeklamsia. Salah satunya, preeklamsia itu terjadi bukan hanya karena dulu kita mikir karena plasentanya kurang nempel, kurang bagus, trofoblastnya atau nempel kehamilannya kepada rahim kurang bagus. Tapi kesini nih, terutama 2-3 tahun terakhir, ada masalah ternyata faktor utama juga ialah endometrium atau tempat dia bertempel, atau desi2-nya. Jadi rahimnya dari awal sudah bermasalah. Itu bisa ditandai mungkin dari sebelumnya, sebelum hamil nih ya, ada haid yang tidak teratur. Contohnya apa? Contoh pasien-pasien dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS ya. Itu ada haidnya tidak teratur misalnya, siklus anovulasi. Ini pada saat hamil, mau natural, mau bayi tabung atau bagaimana, ini juga dapat menjadi faktor risiko untuk persalinan prematur. Kedua, masalah yang tidak diketahui sebelumnya, sebelum hamil, misalnya masalah bawaan dari ginjal atau jantung ibu. Ini pentingnya untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum kehamilan ya. Kalau di Dinkes DKI Jakarta tuh ada catin tuh, pemeriksaan untuk catin. Itu minimal ada golongan darah, anemia, HIV, sifilis, hepatitis B gitu ya. Nah, keadaan-keadaan tertentu ini terutama yang masalah dengan jantung, pembuluh darah dan ginjal menjadi faktor risiko terjadinya preeklamsia juga. Dan kenapa preeklamsia bisa terjadi ulang lagi ya? Misalnya ibu yang dengan preeklamsia yang memburuk pada kehamilan pertama, kemungkinan terjadinya preeklamsia pada kehamilan berikutnya bisa 20-30% kemungkinannya. Lumayan tinggi. Kenapa? Dulu kita pikir, apa genetik, apa ada sisa, apa gimana? Apa ada faktor inflamasi yang masih di sekitar pembuluh darah ibunya? Nyata memang ibu yang dengan preeklamsia itu setelah kita lakukan ekokardiografi, pemeriksaan USG jantung pada ibunya, pada saat dia hamil dengan preeklamsia, yang ringan, atau yang berat, atau yang perburukan, kemudian setelah lahir di USG lagi, memang telah terjadi perubahan dan sifat dari pembuluh darah. Sifat ini bisa menjadi permanen. Ya, jadi tidak hanya meningkatkan resiko preeklamsia pada berikutnya, tapi meningkatkan segala sebab penyakit kardiovaskular seumur hidup ibu itu. Ibu misalnya hamil anak pertama 21 tahun, preeklamsia, ya, kemudian entah gimana pokoknya dia nggak punya anak lagi lah misalnya. Ya. Tapi ibu itu akan misalnya hipertensi yang tidak berkaitan dengan kehamilan, penyakit jantung, stroke, untuk jangka panjangnya biasanya lebih tinggi terjadinya pada usia yang lebih muda. Misalnya orang-orang lain hipertensi usia umur 48, ibu lain 53 setelah menopause, ibu dengan preeklamsia mungkin lahirnya 21 tahun ya udah lama. Tapi sudah ada gejala-gejala stroke ringan, umur mana kita bisa menyikapi hal ini. Kalau sesuatu permanen sudah terjadi, satu ya pencegahan primer, sekunder, tersier lagi ya. Kalau primer tentunya optimalisasi kesehatan ibu, medical check up, tahu kesehatannya bagaimana ya, nutrisi yang sangat baik.
kita gini, di negara manakah kita pelajarinya case study-nya, di manakah angka preeklamsia rendah? Angka preeklamsia rendah di semakin maju suatu negara. Bukan negara aja, negara secara umum, terlalu umum. Suatu populasi, ya. Karena di Inggris tetap tinggi preeklamsia pada populasi apa? Populasi imigran. Imigran pindahan dari Afrika, dari Palestina, itu angka kematian ibunya dan preeklamsianya tetap tinggi. Tapi yang native, dia lahir di UK atau di US, itu sangat rendah. Di mana populasi yang lebih seragam, itu misalnya Jepang, Korea, dan Skandinavia, itu rendah sekali juga angka kejadian preeklamsianya. Kenapa? Gizi, ya. Bukan berarti harus, memang sedikit berkaitan dengan sosioekonomi, namun saya bilang tadi, kalau misalnya semua makanan murah, terjangkau, ya, itu semuanya pasti bisa dicegah. Itu yang primer. Oke, jauh dok, komennya banyak lah, ntar ada komen politik lah di situ. Kalau sekunder, udah jelas nih, seorang ibu preeklamsia, dia nggak mau lagi selanjutnya kehamilannya preeklamsia. Yang pertama bisa dilakukan usaha kita ialah screening atau penapisan. Penapisan seorang ibu, jadi seorang ibu yang hamil pertamanya preeklamsia, jangan serta-merta datang seolah-olah nggak ada apa-apa, kontrol untuk hamil keduanya, hamil 8 minggu, telat haid seolah-olah, dok saya hamil telat 2 minggu gitu. Anak keberapa bu? Anak kedua, ke bidan gitu. Ya. Loh, kayaknya biasa banget ya. Anak hamil pertama saya dulu dok, saya tensinya tinggi banget, sampai harus dirujuk. Ini hal, informasi yang sangat penting. Ya. Dengan adanya sejarah ini aja, pada usia yang muda, trimester 1, kemungkinan akan jadi preeklamsia. USG 11-13 minggu untuk lihat pulsatile index daripada arteri uterina. Ini supaya moms and dad tahu aja ya. Jadi ngapain gitu ya. 11-13 minggu, apa sih yang dilukain dokternya gitu? Di USG, aliran darahnya dari panggul ibunya ke rahimnya, bagus atau tidak. Kalau ternyata alirannya kurang bagus, ibunya ada riwayat preeklamsia sebelumnya, ibunya obesitas misalnya, ya, ada riwayat diabetes itu di keluarga, atau sebelumnya dengan sindrom ovarium polikistik, ya, dengan pemeriksaan lab tertentu misalnya, ya, wah ibu ini berarti resiko, bisa dihitung resiko preeklamsia pada kehamilan ini di atas 37 minggu kemungkinannya 80%. Nah, dengan seperti itu barulah berbicara dengan para spesialis-spesialis, ada hal-hal tertentu yang harus dieksplor tentunya. Ada yang misalnya contoh yang ada ujungnya ya. Contoh ada pasien preeklamsia hamil pertama, yang kedua ini hamil 11 minggu, diperiksa faktor risiko ibunya agak obes ya. Ternyata pada tidak hamil juga tensinya sekitar 130/80. Setelah dilakukan pengecekan, karena anak pertamanya meninggal ya, tentu dia nggak mau terjadi lagi, hamil 26 minggu, preeklamsia, eklamsia, dirawat di NICU, anaknya meninggal, lahir 26 minggu. Ini penting banget nih gimana? Oke, kita cari tahu. Setelah dicari-cari tahu, ternyata yang abnormal dari ibu ini ada dua hal. Satu, dua, dia ternyata ada penyakit autoimun, ya, Sjögren syndrome, ya. Dan hal ini sebenarnya kadang-kadang nggak ada gejalanya gitu, ya. Hipotiroid subklinis, nggak ada gejalanya. Cuman tiap kali makan kok kayak gue makan satu apel naik berat badan gitu, ya. Atau misalnya Sjögren syndrome, nggak ada gejalanya mungkin sama sekali, atau paling ringannya kok ujung-ujung tangan saya, jari saya agak dingin-dingin terus ya, padahal udaranya nggak dingin misalnya. Ternyata pada pemeriksaan lab anti-LA, anti-RO positif, tiroidnya rendah, ya, TSH-nya juga rendah biasanya, sentral hipotiroid. Solusinya apa? Kalau seperti itu artinya kan tinggal ditangani ya. Yang hipotiroid disuplementasi tiroid hormon, ya. Kemudian yang antila itu diberikan obat antiinflamasi, kalau anti lupus atau anti autoimun. Nah, setelah itu dilihat profilnya ke depannya. Ternyata preeklamsia dapat dicegah. Ingat, kita nggak bisa tetap stop preeklamsia total karena prosesnya udah terjadi waktu hamil ya. Dan kita tahu ada perubahan jantung segala macam tadi ya. Yang kita bisa lakukan ialah kita bisa mencegah atau menunda. Seperti tadi kan hamil pertamanya 26 minggu ya.
preeklamsia, berat, harus dilahirin. Yang pada kehamilan selanjutnya tetap preeklamsia. Namun saat ini preeklamsianya 35 minggu. Ya, di mana bayi lahir 2.250 gram. Rawat gabung. Ya. Jadi walaupun dia tidak stop total preeklamsia, tapi usaha-usaha kita tadi dapat mencegah angka komorbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Ibu dan bayi, ya. Artinya bukan mencegah preterm, tapi menunda pretermnya dari extremely preterm menjadi late preterm. Kan itu jauh banget. Kalau kita tahu bedanya 24 minggu sama 34 minggu jauh bumi dan langit. Ya, menunda 2 minggu itu jauh bedanya, ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan yang sedikit rumit. Ada lagi yang kita bisa lakukan ialah artinya sebelum hamil kedua ya turunkan berat badan sesuai indeks massa tubuh ideal, ya. Kalau udah tahu hamil pertama turun dulu dia sebelum anak kedua, ya kan. Turun dulu, kembali dulu. Kalau udah yakin naik 30 kilo, kalau bisa turun 5 kilo dari sebelumnya. Ya. Udah tahu kapan bakal naik atau gampang naik misalnya. Ya, makan nutrisi dan ya. Orang memikir tentang pengencer darah itu nggak harus minum, ya. Kalau disiapkannya dari sebelum kehamilan, banyak sekali umbi-umbian, kacang-kacangan, tanaman hijau kita itu dengan pengencer darah alami, ya. Bawang putih, ya, mengandung salisilat, ya itu sama aja kayak minum aspirin tiap hari, ya. Semua persiapan ini, termasuk kalau PCOS misalnya mengontrol gula darah, ya, yang diabetes, ya, untuk turunkan berat badan, haidnya sudah teratur kembali, ya. Kalau berat badan bagus, ya. Terus kemudian faktor-faktor inflamasi berkurang, haidnya teratur, itu suatu pertanda biasanya kehamilannya akan baik-baik aja. Tapi kalau udah nggak turun-turun berat badannya, alasannya menyusui lah segala macam, ya kan. Terus haidnya nggak teratur, ya. Kalau diperiksa lab kacau balau, ibaratnya itu merah semua ya. LDL 190, kolesterol total 480 misalnya, ya. Kita harus, kalau kita di ilmiah kita bagi beberapa spektrum preeklamsia. Bisa jadi imunitas yang tadi autoimun, ya, SLE, Sjögren syndrome atau rheumatic arthritis, ya. Ada yang dari sisi metabolik, misalnya dari PCOS, diabetes mellitus, toleransi glukosa terganggu, hormonal lain, misalnya hipotiroid, ya, hipotiroid, terus kemudian ada hiperprolaktin kadang-kadang, ya. Kemudian ada juga yang lain, misalnya hiperkoagubilitas, ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi faktor-faktor pemicu terjadinya atau mempercepat atau memperburuk terjadinya preeklamsia pada kehamilan berikutnya. Nah, ini harus dikontrol. Harus dikontrol. Nah, saya bilang tadi tidak bisa stop total, tapi preeklamsia saat 28 minggu dibandingin preeklamsia saat 34 minggu, saya tahu nggak ada yang mau milih, ya, A atau B, ya. Tapi saya sih mendingan yang B, ya. Nggak ada yang mendingan, oke deh, tetap aja preterm, dok. Ya, tapi beda banget 28 minggu sama 34 minggu, ya. Itu yang kita bisa lakukan, ya. Pada keadaan ekstrim bahkan kita temukan ternyata penyebab preeklamsianya itu ialah ada tumor kecil di otak, mikroadenoma hipofisis, yang ternyata mensekresi hormon prolaktin, hiperprolaktin lah dia, ya. Jadi sebelum hamil dilakukan spenodektomi, diangkat tumornya, atau mungkin kalau ada juga seorang ibu yang nggak mau diangkat, kita kasih obat antiprolaktin, ya, dopamin agonis, sampai prolaktinnya kadarnya normal, hamil. Iya, nggak preeklamsia, orang penyebabnya jelas. Jadi belum tentu, biasanya orang bilang, atau kita bilang, atau banyak publikasi bilang, preeklamsia tidak jelas penyebabnya. Kenapa? Ya karena nggak ditemuin. Kalau ditemuin ya jadi jelas. Semua yang kita bilangnya itu idiopatik kalau misalnya kita bingung. Tapi kalau dicari, mungkin saya rasa ada mungkin 40%-an itu ada penyebab latar belakangnya masalah tertentu dari hormon, metabolik, atau imunitas yang dapat memperkuat lah, ya, terjadinya preeklamsia. Gitu, Dr. Agung. Ya, terima kasih Dr. Dido. Tadi penjelasan preeklamsia ini sangat lengkap sekali karena ini sebuah topik yang luas, topik tersendiri ya, Dok, ya. Preeklamsia ini kan, ya. Dan memang banyak yang mengalaminya. Ya, banyak yang mengalaminya, dan tadi juga perlu dipahami banyak tuh ada kategori-kategorinya, kita termasuk yang mana tuh yang termasuk di kategori tadi, ya. Mungkin tadi berkaitan juga, Dok, ini juga ada yang bertanya, saya lihat di kolom
bertanya yang lewat Google Form, ada yang bertanya mengenai kadar gula darahnya orang dengan diabetes ya, ingin supaya kehamilannya bebas dari preeklamsia. Berarti kan mesti menjaga kadar gula darahnya ya dok ya. Dan tadi seperti juga disampaikan bahwa ya mungkin bukan benar-benar free gitu ya, tetapi bisa mengurangi supaya lebih akhir gitu ya usia kehamilannya. Nah, jadi juga tadi kita ambil pelajaran dok bahwa nutrisi itu sangat penting untuk ibu hamil. Yang kedua juga periksa kehamilan ya dok ya. Dari situ nanti kan akan terlihat kondisi kesehatan ibu dan juga secara spesifik perlu diketahui masing-masing kasusnya ada tidak penyebab khusus dari kejadian preeklamsia yang dialami. Dan ini yang seringkali tadi disebutkan sebagai idiopatik gitu bahwa ternyata ada gitu sebab khususnya. Memang ini setiap ibu atau setiap kasus bisa berbeda ya dok ya. Ini tentu saja perlu konsul langsung nanti karena ini masalah yang cukup kompleks ya. Betul. Nah, dok, ini ada satu ibu yang saya mau berikan kesempatan untuk bertanya langsung ya. Saya akan buka ya, mungkin Ibu Anita bisa dibantu. Ibu Ermawati Rohana dari Banjarmasin. Ini berkaitan dengan yang tadi juga sedikit dijelaskan tentang PCOS, dok. Jadi nanti coba Ibu Ermawati bisa diberikan kesempatan, ya kita ada beberapa yang kita open ya dok ya, tapi nanti juga ada beberapa topik-topik yang kita pilihkan, karena memang pencegahan ini luas sekali ya, dan faktor-faktornya sangat banyak ya, dan kita ingin tahu ya, coba nanti kita bahas yang kita bisa bahas ya. Ibu Anita, apa sudah bisa? Ya, tapi Ibu Hermawatinya kayaknya nggak aktif nih dok. Oh, sudah tidak aktif ya? Ya udah, oke. Jadi saya nanti dulu ya. Oke, baik. Tadi saya juga sudah melihat Dr. Dido tadi mengenai di Google Form ya. Ini yang menarik juga, kan memang banyak ya para orang tua yang ingin melakukan pencegahan kelahiran prematur, dan tadi juga disarankan untuk bisa memeriksakan terlebih dahulu ya sebelum memulai program hamil. Nah, mungkin dok bisa dijelaskan pemeriksaan apa saja itu yang dibutuhkan, yang wajib diperiksakan sebelum memulai program hamil. Jadi kalau misalkan seorang ibu datang, ya memang seharusnya dokter yang memeriksa juga sudah mengetahui ya, tapi sebagai informasi dok buat kita, kira-kira apa saja yang penting untuk diperiksakan sebagai langkah awal gitu untuk mencegah sebelum memulai promil ya dok ya? Ya, apa saja yang harus diperiksakan untuk mencegah preteram gitu ya? Yang pertama yang paling simpel aja, tanya ke diri sendiri, gue sehat nggak sih? Ya, kayak bisa deh dalam hati, bisa kejawab yang benar dalam hati ya dijawabnya ya. Kalaupun kadang-kadang kan binal, kalau jangan di depan orang lain, ngaca dulu, tanya, saya sehat nggak sih? Ya. Kedua, yang simple, saya ada nggak sih masalah kesehatan yang perlu saya kontrol? Misalnya itu TBC, itu masalahnya HIV, hepatitis C, hepatitis B, bukan hanya infeksi ya. Misalnya diabetes, ya. Saya ada penyakit tiroid, ada penyakit jantung. Nah, itu paling simpel. Terus kemudian, saya ini berat badan saya sekarang berapa sih sama tinggi badan saya cocok nggak sih? Saya sehat nggak sih? Bisa nggak sih saya lari jogging misalnya 5 menit misalnya tanpa sesak seperti itu? Kebayang ya kalau misalnya orang lari jalan kaki pagi setengah jam terus sesak nafas. Kira-kira bagaimana kalau naik 20 kg lagi, terus ada bayi di dalamnya, bawa 2,5 kilo selama 3 bulan, terus suruh ngeden pas lahiran. Ya, nggak perlu kayak S3 banget untuk mengetahui pasti ada masalah. Ya, yang pasti-pasti itu, yang pasti-pasti. Jadi cek kesehatan secara umum. Ya, pastikan diri kita sehat. Ya. Kedua, apa yang bisa dilakukan? Ya tadi nutrisi. Ya. Yang terakhir mungkin periksa laboratorium dasar. Bisa diperiksa di mana laboratorium dasar itu? Di puskesmas masing-masing. FKTP. Ya, darah perifer lengkap, urin lengkap. Ya, kalau bisa ditambah urium kreatinin lebih bagus juga. Tapi dengan DPL aja deh, itu udah bermasalah. Kita udah kalau bisa benar-benar baca darah lengkap, itu data yang dari darah lengkap itu dari hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, MCV, MCH, MCHC, kalau bisa ada ferritin atau RDW itu. Wah, itu banyak banget data yang bisa diambil dari situ, ya. Bisa kelihatan seorang mempunyai radang yang kronik, proses penyakit yang kronik atau tidak, ada kira-kira masalah keturunan atau tidak, kira-kira defisiensi zat tertentu atau tidak, adakah pembentukan yang abnormal, misalnya tumor, infeksi, kanker, ya. Dari darah lengkap aja itu banyak sekali, ya. Jadi mungkin
dan gula darah tentunya ya. Kalau bisa gula darahnya yang saya anjurkan, saya baru ngomong juga sama Dinas Kesehatan DKI kemarin, kalau bisa tidak hanya gula darah sewaktu ya, pada awal kehamilan, minimal 2 kali awal kehamilan dan 24-28 minggu diperiksa gula darah puasa dan tes toleransi glukosa oral, atau saya bilang kalau misalnya ongkosnya nggak ada nih pemerintah, gula darah puasa dengan gula darah 2 jam postprandial ya. Saya rasa itu sangat penting karena itu menggambarkan kedepannya bagaimana, apakah kemungkinan diabetes ini seperti apa ya, kita tahu risikonya itu tinggi. Kenapa dari awal kehamilan dok? Saya baca-baca di jurnal-jurnal 24-28 minggu, 30 minggu, dalam kurung, baca semua jurnal, bawahnya tulisannya, in high risk population, periksalah sedini mungkin pada pemeriksaan pertama, antenatal pertama. Kita baca, high risk population, paling atas apa? Asian race, ras Asia, ya, kecuali di sini banyak bulenya, ya. Sepertinya kita semua ras Asia. Ras Asia itu resiko tinggi. Jadi orang Indonesia aja udah resiko tinggi diabetes. Nggak usah, ibu ada keturunan diabetes. Ibu orang Indonesia, oh iya, resiko diabetes. Ya, orang tuh beras 20 kg habis, cepet banget, ya. Digantinya sama mie, gantinya sama pokoknya beras merah sama aja, tetap aja beras kan judulnya, ya, tepung, beras, gitu-gitu ya. Makanan kita emang, diet kita emang seperti itu. Diet yang seperti, saya nggak ngomongin diet ya, saya nggak menganjurkan juga untuk diet yang aneh-aneh. Tapi kalau kita lihat populasi-populasi yang rendah risikonya, preeklamsia, diabetes mellitus, persalinan preterm, seperti Swedia, ya makannya nggak kayak kita pastinya. Ya. Bukan nasi rames kayak kita makannya. Ya. Apa kita harus berubah halauan ya nggak juga, cuman maksudnya coba kita belajar sesuatu dari mereka, misalnya dikurangi apa yang negatif, ditambahkan apa yang positif gitu dok. Oke, baik, Dr. Dido, tadi sudah dibahas ada pemeriksaan. Pertama kita perlu ketahui dulu diri kita sehat atau tidak gitu ya, karena kalau kita sehat, mengetahui kita sehat itu satu modal tersendiri. Yang kedua, periksa ke dokter, nanti detailnya dengan pemeriksaan lab yang sederhana pun bisa diketahui. Nah, dok, ini ada yang mau bertanya langsung nih dari Ibu Cesa di Tangerang Selatan. Ini sepertinya available ya. Coba kita persiapkan untuk bertanya ke Dr. Dido. Untuk topiknya hampir mirip sih dok, sama yang tadi ingin bertanya. Silahkan untuk dibuka Ibu Anita. Ya, sudah Bu Cesa. Iya. Boleh. Iya. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Anita. Sebetulnya pertanyaannya udah terjawab sih. Karena saya sebelumnya hamil di usia 31 tahun, kemudian saya ada PCOS, kemudian saya melahirkan di 32 weeks dengan HELLP syndrome. Saya rutin periksa setiap bulan, tapi muncul tiba-tiba aja di 32 weeks tadi gitu. Di detik-detik terakhir, ternyata asupan makanan anak saya sudah tidak tersalurkan lagi gitu. Jadi hari Kamis saya periksa, Jumat periksa darah lagi, hari Sabtu saya C-section gitu. Memang untuk kehamilan kedua, apalagi udah dengerin penjelasannya Dr. Dido tadi, saya ngerasa saya belum siap memang, dan apakah memungkinkan ya dok? Maksudnya dengan usia yang sekarang saya 36 aja, saya kayaknya udah nggak kepengen gitu ya. Tapi maksud saya, is it possible gitu, kalau misalnya kita PCOS, terus kita pernah HELLP syndrome gitu, apakah memungkinkan lagi nggak sih? Maksudnya dengan kehamilan yang sehat, iya saya nggak minta lahir yang full term ya, tapi maksud saya resikonya kan tetap gede gitu ya dok gitu. Tapi apakah possible? Apakah sehat gitu? Apakah bukankah resikonya tetap ada gitu? Apakah saya akan kembali HELLP syndrome atau enggak sih gitu? Pengen tanya itu sih dok. Terima kasih Bu Cesa sudah sharing, dan ada pertanyaan juga ya tadi mengenai kondisinya. Iya, terima kasih Dr. Agung. Dan ya, sama-sama Ibu Cesa. Ya, terima kasih Bu Cesa pertanyaannya. Ini pertanyaannya sulit nih, bukan jawabannya yang sulit sih, pertanyaannya sulit juga ya. Jawabannya yang
yang simple, ya tetap resiko tinggi. Usia 36 tahun dengan PCOS, dengan riwayat preeklamsia HELLP syndrome, resikonya sangat tinggi untuk kehamilan berikutnya preeklamsia. Ya. Mungkin dari sekarang tanpa pemeriksaan dari saya dan sebelum hamil, mungkin kita bisa taksirkan mungkin sekitar mungkin kemungkinannya dia preeklamsia mungkin 50%. Ya, HELLP syndrome kita nggak tahu ya. Namun apakah bisa diusahakan misalnya kehamilannya dicegah sampai dengan sebelum misalnya mendekati 37 minggu, ya kita harus cari tahu dulu penyebab utamanya ya. PCOS itu kan suatu gejala ya, sindrom ya, seperti AIDS, sindrom ovarium polikistik. Latar belakang penyakitnya itu macam-macam. Bisa dari hiperinsulin ya, bisa resistensi insulin ya, bisa karena hiperandrogen atau hormon laki-laki yang berlebihan, bisa karena berat badan ya, bisa macam-macam. Nah, contohnya kalau misalnya ternyata diketahui nih, Ibu Cesa ternyata hiperandrogen karena penyebabnya tertentu, misalnya hiperandrogen karena ada tumor adrenal, atau hiperinsulin karena ada riwayat diabetes di keluarga. Kita tes aja gula darahnya. Tes toleransi glukosa oral dengan HbA1c, kemudian cocokin nama BMI-nya, kita kontrol mungkin dengan obat-obatan, dan juga ibunya menurunkan berat badan, sesuai dengan berat badan yang kita inginkan, targetnya berapa, ya. Kemudian kita telusuri lagi, mungkin sering berhubungan dengan lipid profile, misalnya kalau kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, ya kita turunkan, ya, dengan diet, dengan gaya hidup, dengan obat-obatan jika perlu, ya. Karena kita tahu itu menjadi faktor inflamasi juga, ya. Setelah terkontrol gula darahnya, ya, kemudian haidnya teratur lagi, kemudian berat badannya ideal untuk hamil lagi, saya rasa dengan begitu saja tanpa kita melakukan hal yang canggih-canggih banget, itu sudah menurunkan mungkin dari 50% kemungkinannya jadi 30%. Kemungkinannya seperti itu, ya. Kemudian pas saat hamil dilihat lagi nanti faktor-faktornya apa lagi ya. Saya bilang tadi sih gimana ya, kalau di tersier kita kan komplit ya, memang tidak semuanya komplit ya. Kita di divisi feto-maternal biasanya sih alhamdulillah sih sebagian kecil memang tidak bisa kita cegah sama sekali yang kompleks ya, tapi yang seperti Ibu Cesa mungkin kita bisa usahakan sehingga mungkin komplikasinya tidak terlalu berat, mungkin preeklamsi, tapi mungkin tidak HELLP syndrome, atau tadinya HELLP syndrome-nya parah, jadi mungkin mild, mungkin taksiran berat bayinya, tadinya pertumbuhan bayinya terhambat 32 minggu, lahirnya 1,6, mungkin kalau ini lahir 34 minggu 2,1, ya, itu mungkin yang realistis. Tapi adakah kasus yang sangat baik? Ya ada lah. Kasus yang sangat baik ada, ya. Kasus yang sangat baik ada. Kasus yang sangat buruk jarang. Sangat yang baik juga ada, ya. Misalnya, ya ternyata ibunya setelah turun berat badan, terkontrol semua faktor-faktornya tadi, ya. Gula darah terkontrol, kolesterol terkontrol, ya. Semuanya, ternyata ibunya sampai cukup bulan tidak ada preeklamsia juga bisa. Itu jawaban singkatnya sih beresiko. Baik dok, terima kasih banyak. Ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah ditambahkan dengan jawaban yang lengkap ya dari dokter ini. Kita berusaha membahas beberapa topik yang penting nih dok. Tadi sudah kita bahas mengenai KPD, juga udah membahas tentang infeksi, kemudian PEB, preeklamsia. Nah juga tadi mengenai nutrisi juga sudah disampaikan. Ada hal juga penting dok yang ingin saya tanyakan dok mengenai inkompetensi serviks ya. Ini juga ada nih di Google Form yang bertanya. Dan juga kaitannya dengan tindakan sirkulasi ya, sirkulasi itu bagaimana dok dengan kondisi inkompetent cervix, jika ingin ada riwayat itu terus nanti dilakukan sirkulasi, itu prognosisnya atau bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Saya bagi dua ya pendapat ini, komentar saya. Satu mengenai ilmu pengetahuannya, ilmunya dan teorinya, kedua mengenai pengalaman pribadi saya mungkin ya. Untuk keilmuan, inkompetensi serviks itu artinya ialah leher dari sebelum hamil pun. Hamil aja kita lihat dari inspekulo udah ada dari WSG ginekologi transvaginal.
kemudian nyeri atau mules-mules, tapi tiba-tiba bayinya lahir, ya. Itu namanya inkompetensia serviks. Dan mungkin ada pemendekan serviks dari umur 14-16 minggu, kita USG transvaginal, panjang leher rahimnya kurang dari 2,5 mm, 2,5 cm. Itu suatu tanda inkompetensia serviks. Atau dengan alat-alat yang lebih canggih, kelihatan konsistensinya lunak misalnya, ya. Dan itu adalah indikasi untuk mencegah preterumnya ialah karena penyebabnya serviksnya, ya serviksnya kita ikat, ya, diikat dengan benang atau bahan jahit tertentu, bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa dari perut, dari macam-macam. Dan itu dikatakan dikombinasikan dengan preparat-preparat hormon tertentu, misalnya progesteron, dapat menurunkan angka kejadian preterm, ya, pas 34 minggu. Tergantunglah penilaian klinis. Bila kompetensia serviks 24 minggu itu sangat bermakna dibandingkan tidak dilakukan sirkulase. Namun menjahit masukkan jarum, menjahit leher rahim yang lunak. Sirkulase sendiri bisa menjadi faktor risiko terjadi persalinan prematur karena itu merangsang radang, ya, karena tindakan tersebut. Jadi kita harus proteksi juga sirkulase dengan obat-obatan anti kontraksi. Nah, yang kedua komentar saya tentang pengalaman. Satu, saya ada pasien misalnya waktu dia umur 5 tahun kelindes mobil, dia operasi panggul, terus nggak kenapa-napa sekarang, dia nikah, umurnya 21 tahun, cuman saya lihat di perutnya ada jejas nih, ya. Saya lihat leher rahimnya hamil 12 minggu aja udah pendek. Ya, mungkin agak rusak serviksnya waktu itu, ya. Terus saya pikir gimana ya usahanya, ya. Udah pernah hamil sebelumnya? Udah pernah 3 kali keguguran sebelumnya. Hamil 16 minggu keluar, ya. Ini hamil keempat. Ya nggak ada pilihan lain sih, saya pikir. Kita pikir ini kalau nggak udah pasti terjadi lagi, ya. Ya udah kita lakukan sirkulase. Alhamdulillah dia udah lahiran sama saya 2 kali. Jadi yang itu saya sirkulase, terus kehamilan yang keempat itu lahiran normal by the way, ya, nggak sesar, ya. Yang keempat itu. Jadi lahirannya juga waktu itu kapan dicopot, Dok? Oh ya 34 minggu. Ya udah kita copot deh. Besok deh. Saya lagi sibuk 35 minggu kita copot. Nggak seminggu setelah itu lahiran normal. Lahirannya saya belum sempat datang bahkan. Ya karena kompetensi serviks kan, ya. Saya cuma jahit perutnya, wah lancar banget, bayinya 2,8 kilo, ya kan? Terus yang kedua gitu juga. Yang kedua gitu juga di sirkulase dan terjadi lagi lahiran normal lagi, 2 kali lahiran normal. Terus ada pengalaman saya juga untuk inkompetensia serviks. Jadi pada intinya gini, kalau memang diagnosisnya benar inkompetensia serviks, bukan ini, ya, ada rahim yang memendek, tapi pemendekannya itu karena proses infeksi, itu beda. Ya, misalnya dia keputihan lama, sebenarnya dia nggak inkompetensi serviks. Anak pertama lahiran operasi, yang kedua normal misalnya, ya. Dan panjang serviksnya awalnya biasa-biasa saja, waktu 16 minggu, 17 minggu, 20 minggu. Pas 30 minggu dia keputihan banyak, infeksi saluran kemih nggak diobati, rahimnya memendek. Nah, ini beda lagi. Ini kalau kita lakukan sirkulase, yaitu lebih mungkin kemungkinan merangsang persalinan malah. Ya, karena tipis dan memang keadaan inflamasi. Bukan karena struktur leher rahimnya yang bermasalah. Kalau definisi dari kompetensi serviks itu strukturnya bermasalah atau leher rahimnya memang bermasalah tanpa faktor radang. Nah, kalau yang benar diagnosisnya inkompetensi serviks, sukses rate dengan sirkulase bagus sekali dibandingin tidak di sirkulase. Namun kalau penyebabnya lain, nah itu masih kontroversi. Gitu, Dr. Agung. Oke, baik, terima kasih Dr. Dido tadi menjelaskan mengenai sirkulase. Tadi kisah pengalaman Dr. Dido sendiri berarti bisa bertahan, ya Dok, ya, sampai 36 minggu, ya, berarti ya 35 minggu terus 36 minggu. Artinya tapi dibedakan dulu sirkulasenya apakah benar tadi kondisinya inkompetensia serviks atau yang karena pengaruh infeksi, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dido. Dokter, ini ada satu pembahasan menarik lainnya, Dok, yang saya ingin tanyakan untuk pembahasan mengenai kebutuhan suplementasi ataupun vitamin pada ibu hamil. Saya juga punya pengalaman terutama pada kehamilan yang kedua, ya, disarankan untuk ini pemberian vitamin D, ya. Vitamin D ada manfaatnya untuk diberikan kepada ibu hamil yang juga nanti bisa berpengaruh kepada kondisi ibunya dan akhirnya bisa mempengaruhi kepada kesempatan untuk lahir cukup bulan. Artinya juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi mencegah kelahiran prematur. Kalau misalkan vitamin D ini, Dok, apakah bisa dikonsumsi langsung? Maksudnya pasien beli sendiri di apotek dengan dosis tertentu atau harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter? Dan apa manfaatnya vitamin D ini, Dok? Mungkin bisa dijelaskan.
Ini menarik nih. Ini bahkan SPOG juga nanya begini kok, ya. Ya, jadi ini berdasarkan evidence, ya. Jadi dilakukan penelitian oleh Divisi Fetomaterna, Prof. Noryono Wibowo, Dr. Rima Irwinda, dan kawan-kawan dari divisi saya di 5 kota besar. Di 5 kota besar Jakarta, Depok, Medan kayaknya ya. Itu ternyata dari 5 kota besar itu semua ibu hamil yang antenatal care diperiksa vitamin D 25OH namanya. Kadarnya hampir 97-98% insufisien atau defisiensi. Bayangin tuh ya. Jadi hampir semuanya lah gitu ya kalau kita mau pukul rata. 97-98%. Artinya harusnya yang ideal itu kadar vitamin D 25OH untuk mencegah segala komplikasi. Misalnya preeklamsia preterm, pertumbuhan janin terhambat itu minimal 40 nanogram per mililiter. Itu dapat menurunkan resiko sampai 60%. Apabila kadarnya 60 nanogram per mililiter, itu bisa menurunkan sampai 80% komplikasi tersebut. Nah, ibu-ibu ini rata-rata 10, 15. Jadi bukan defisien lagi ya. Nah, kalau saya periksa pasien-pasien saya pribadi yang menengah ke atas aja, ya, itu mungkin yang 9,9 juga ada. 94 nilainya. Ya. Sementara target 40. Ya. Dan vitamin D di sini setelah penelitian dalam 20 tahun terakhir ini, vitamin D itu dulu kan kita mikir vitamin D berjemur dapat vitamin D di metabolisme kulit untuk memperkuat tulang gitu ya. Tapi ternyata vitamin D itu banyak sekali efeknya untuk reproduksi, stem cell, hormonal, dia berperan dalam semua proses metabolisme tubuh, pertumbuhan, ya, pengontrol gula darah, ya, otak, ya. Jadi vitamin D ini tidak hanya untuk tulang, tapi untuk hampir semuanya. Makanya ada pendapat kayak ini vitamin yang pleotropik. Pleotropik tuh ibarat kayak stem cell aja, dia di semua sistem, di semua bagian tubuh ada metabolisme, setiap organ dan sel penting peran vitamin D. Nah, masalahnya dulu ada 10 tahun yang lalu, oh ibunya berjemur aja. Saya rasa matahari bukan masalah di kita. Ya. Matahari ambil aja dari luar ibaratnya, gratis. Ya. Bukan berarti orang Indonesia, orang ras kita ya, misalnya Melayu atau Kaukasoid ya, Kaukasoid Mongoloid ya. Itu kita berjemur terus vitamin D kita tinggi, enggak, gosong. Kenapa? Memang ada penelitian juga, terutama dari daerah Asia Tenggara, bahwa ternyata gen kita untuk memetabolisme vitamin D menjadi aktif dan sehingga berguna, itu terjadi polimorfisme itu apa ya? Agak beda dikit lah sama orang-orang bule ya. Kalau orang bule, dia berjemur, membantu metabolisme vitamin D meningkatkan. Kalau orang Indonesia berjemur, orang Thailand berjemur, gosong, vitamin D tetap rendah. Tapi itu mungkin bagus juga, Allah telah memproteksi kita juga dari kelebihan vitamin D. Bayang nggak, Dokter Agung pasti vitamin D-nya 200 kali, kalau misalnya saya setiap hari di luar misalnya 200 lah. Ya, terus batu ginjal kita segala macam. Ya. Nah, kita itu mendapatkan, ya ibu-ibu di Indonesia pada umumnya mendapatkan vitamin D itu dari diet, dari gizi, asupan, balik lagi nutrisi. Ya, sumber-sumber nutrisi ya, sayuran hijau, daging merah, ya, kambing, sapi, ya. Itu sumber-sumber vitamin D kita yang utama. Ya, bukan berjemur. Jadi jangan habis ini, berjemur pagi-pagi. Ya nggak bagus, saya nggak bilang berjemur nggak bagus, tapi nggak ada jumlah jam berjemur sebanyak apapun yang dapat meningkatkan 9 jadi 40, nggak ada. Ya. Nah, kalau misalnya vitamin D-nya itu kira-kira misalnya 20 lah misal ya, kita nggak periksa nih misal 20. Mungkin suplementasi dengan vitamin D3 2 kali 1000 atau 1 kali 5000 unit cukup ya. Tapi kalau nilainya 9, kita biasanya di divisi maternal ngasihnya 50.000 unit per minggu selama 8 minggu, kemudian dinilai ulang. Biasanya sih setelah misalnya 10 misalnya ya, setelah 2 bulan kita bisa dapetin mungkin nilainya 26, 27, 31 gitu ya. Habis itu baru kita lanjutkan mungkin 1 kali 5000 sampai dengan 40 gitu atau mendekati 40 gitu ya. Tapi bagusnya sih sebelum hamil nilainya 40. Ya.
Tapi karena 98% tadi saya bilang ya, saya rasa sih saya jawabnya bingung nih. Apakah semua ibu hamil baiknya diberikan suplemen vitamin D? Iya, ya jawabannya, Dr. Agung. Itu yang kita mau push di Kementerian Kesehatan sekarang. Selain asam folat, zat besi, ya asam folat, zat besi kan udah nih. Kalsium, ya udah juga ya. Kalau di puskesmas sudah juga dikasih kalap ya. Itu juga mencegah preeklamsia ya kan. Kemudian selanjutnya vitamin D. Nah, vitamin D ini masalahnya BP POM belum ACC. Vitamin D yang ada di pasaran secara umum, yang over the counter itu, izinnya itu suplementasi. Ya, suplemen. Suplemen itu batasnya kalau nggak salah 400 international unit atau 800 international unit. Belum sebagai terapi, therapeutic drug. Sementara yang kita mau gunakan kalau misalnya target 40, kita balik lagi 9 vitamin D-nya. Itu kan artinya bukan suplemen, terapi namanya. Kalau terapi, jarang sih berlebihan kalau dengan di Indonesia ya. Tapi jadi nggak asal-asalan. Apakah semuanya sebaiknya diberikan vitamin D? Iya. Seberapa banyak itu yang susah. Kita nggak bisa bilang ke Kemenkes, kita pukul rata, semua orang kita kasih 1 kali 1.000. Kalau tadi vitamin D-nya 10, targetnya 40, itu 1 kali 1.000, sampai 2 tahun nggak nyampe-nyampe. Kan sebelum diketahui kadar saya rasa sih suplementasi vitamin D saran itu masa sih kita minum 10 tablet per hari, kan itu untuk sebulanan tek tuh mungkin ada 2 yang vitamin D-nya cukup, yang kadar vitamin D-nya cukup hanya 2 dari berpasien-pasien sebulan misalnya. Itu Dokter Agung. Ya baik Dokter Rido, terima kasih. Kita sudah dapat intinya bahwa penting sekali pemberian suplementasi vitamin D ini ya Dok ya. Nanti lebih baiknya secara khusus spesifik sambil periksa ke dokter ditanyakan untuk dosisnya berapa. Itu akan lebih tepat dengan pemeriksaan lab juga ya Dok, didukung itu. Dok, ini sebenarnya banyak nih Dok topik yang saya ingin tanya, mudah-mudahan dikejar nih sebentar lagi sebelum kita berakhir ya. Saya mau tanyakan mengenai satu hal tadi apa ya? Oke, ini Dok, untuk persiapan ibu hamil biasanya kan saya rasa ini banyak yang bertanya, setelah lahiran prematur ingin kembali memiliki anak gitu ya. Itu untuk jarak kehamilan berapa lama Dok yang dianjurkan, dan paling lama berapa lama ya? Jangan lebih dari itu, mungkin ada risiko bertambah. Juga kaitannya dengan batasan usia Dok ya. Kalau yang termuda berapa, terus usia paling tua itu berapa yang menambah risiko kelahiran prematur? Paling muda saya sarankan umur 20-an tahun mungkin. Karena kenapa enggak 17 gitu ya. Makin muda makin bagus Dok gitu kan. Masih seger, udah seger lagi masih anak-anak. Ya. 20 tahun itu ialah maturitas, bukan alasan sosial nih ya. Secara fisik kenapa? Saat itulah aksis atau jalur jaras antara otak, ya, hormon-hormon lain, indung telur, ovarium dan rahim itu paling matang, ya. Dia siap untuk kehamilan, ya. Tubuh dan gizinya juga, ya, edukasinya juga. Saya rasa yang paling optimal tuh 20 tahun lebih atau sama dengan dari 20 tahun. Nah, usia maksimum yang resikonya itu kita nggak ngomongin khusus preterm ya, untuk semua resiko deh ya. Biasanya secara kesepakatan aja, secara kesepakatan nih. 35 tahun sebenarnya. Ya, 35 tahun karena di atas 35 tahun ini resiko segala macam, sebutin aja A sampai Z meningkat. Pokoknya komplikasi bukan preterm doang. Semua komplikasi di dalam kamus kedokteran 35 tahun ke atas itu semuanya meningkat. Termasuk kelainan kromosom seperti Down syndrome untuk bayinya ya, resiko preeklamsia, resiko persalinan preterm, resiko DMG, resiko dan selanjutnya meningkat. Jadi saya rasa 20 sampai 35 tuh paling oke. Optimal ya. Apakah 36 boleh? Ya boleh, saya nggak bilang gitu. Yang paling optimal 20 sampai 35. Kapan masih bisa kita dengan screening dan diagnosis dan kontrol yang lebih ketat masih bisa cukup aman mungkin sampai umur 38 tahun mungkin ya. 40 tahun tuh lumayan pusing. Pusing dua-duanya. Ibunya ngurus anaknya pusing, udah umur 41 tahun punya anak juga ya. Istri saya punya anak ketiga umur 34 aja pusing. Ya, beda sama punya anak umur 25 tahun ya. Energi ibunya juga. Jadi
Kalau optimal itu 20 sampai dengan 35 tahun. Tapi ya kalau misalnya hamilnya itu lebih muda dikit atau lebih tua dikit, saya rasa masih bisa kita observasi dengan lebih ketat tentunya daripada yang 20 sampai 35. Ya. Begitu dokter. Dan jaraknya ya, jarak antara kehamilan antara pertama, kedua, ketiga itu saya saranin minimal 1,5 sampai 2 tahun. Kenapa? Sebenarnya semua pemulihan itu kan selesai nifas itu 6 minggu. Namun kita tahu semua remodeling jaringan lunak, terus kemudian kembali jantung kepada keadaan normal, pompanya, terus kemudian pembuluh darahnya kembali normal, terus kemudian ibunya sempat untuk melakukan replenish apa ya, di-charge kembali lah ya, kalsiumnya, vitamin D-nya, asam folatnya, zat besinya, dan setengah 2 tahun dok aku. Jadi bisa lah nikah umur 30, ya 30, hamil 32, 34, nah kita mesti punya 3 anak kok usia 30 nikah. Yang ideal ya, dalam keadaan ideal, usia 30 menikah, seorang perempuan masih bisa punya 3 anak dengan aman gitu. Ya. Gitu Dr. Agung. Ya. Terima kasih dok. Tadi panduannya cukup jelas ya, optimal 20-35, setelah itu mungkin dengan pemantauan lebih ketat, kemudian kalau 40 sudah semakin meningkat risikonya, jarak yang dianjurkan setidaknya 18 bulan sampai 24 bulan ya dok ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, untuk pemulihan organ kandungannya. Dok, saya tadi teringat nih apa yang mau saya tanyakan, ini juga jadi yang diisi paling sering oleh ibu-ibu yang hamilnya kelahirannya prematur, yaitu pengaruh dari kondisi stres dan juga kelelahan. Sebetulnya ada nggak sih dok pengaruh dari kondisi stres atau kelelahan ini pada kondisi kehamilan ibu hamil sehingga akhirnya mempengaruhi kepada kelahiran prematurnya? Dan kalau misalkan seorang ibu hamil, contohnya kemarin misalkan istri saya dok ya, hamil pertama kan prematur, terus akhirnya kita berusaha jangan banyak aktivitas nih supaya mencegah yang terlalu berlebihan gitu. Itu sebetulnya ada panduannya nggak dok untuk mungkin di usia kehamilan berapa harus lebih berhati-hati dan mengurangi kegiatannya? Jawaban simpelnya iya, berpengaruh. Jadi gini, saya jelasin ya. Kenapa berpengaruh secara ilmiah? Karena suatu stres fisik atau mental itu kan berpengaruh, itu kan semuanya kimia juga ya. Artinya mengeluarkan hormon-hormon, ya tadi norepinefrin, terus kortisol ya. Kortisol dan norepinefrin, epinefrin ini pada keadaan stres tentu dapat memicu persalinan preterm, as simple as that. Jadi bete mulu, suaminya ngomel-ngomel mulu bisa preterm, bisa. Bete, suaminya di PHK bisa. BT nggak bisa keluar rumah gara COVID bisa, apalagi yang bencana-bencana besar ya, kayak bantu kesempatan di mana kemarin Palu, Lombok gitu ya, Aceh, itu pasti preterm tinggi banget, nggak usah deh sehat walafiat deh ibunya ya, tapi namanya stres mentalnya itu, BT-nya itu bisa bikin persalinan preterm. Satu. Kedua, kalau keadaannya tidak ekstrim, misalnya mau ujian nasional, apa ya, mobilnya mogok mulu, belum ada duit beli mobil baru, pengen beli sepatu baru tapi size-nya nggak ada gitu ya, ini kan stres ringan ya, atau oke lah ringan ya. Ini kan nggak ekstrim, perubahan hormonal yang menyebabkan inflamasi dan jalur jaras persalinan preterm itu tidak signifikan. Jadi kalau misalnya seorang infeksi BV, terus kemudian infeksi saluran kemih, kontraksi, hamil 31 minggu, apakah dia dengan beristirahat dapat mengurangi angka kejadian preterm? Sebenarnya tidak, secara evidence based tidak. Karena penyebabnya bukan karena dia pecicilan, penyebabnya karena infeksi. Tapi yang kita selalu bilang, dok kalau gitu saya boleh dong keluar negeri. Ya nggak gitu juga sih Bu, gitu ya. Bukan kenapa, itu kan nambah stres fisik dan nambah, emang naik pesawat nggak stres fisik? Emang nggak stres mental juga, beda time zone misalnya. Dan mungkin kalau keadaannya tidak ada infeksi dan itu mungkin nggak akan berpengaruh sama sekali. Tapi karena sudah ada, itu menambahkan aja gitu ya. Mungkin tuh efeknya kecil yang tadi stresnya. Tapi ini udah di sini nih, dikit lagi lahiran preterm. Kalau nambahin satu lagi, nambahin itu kan maksa ya. Sih tidak ya. Dok, saya boleh naik motor nggak? Dok, kalau suami saya lewat polisi tidur, suka ngebut. Atau dok, saya tinggal di Bekasi, kerja di Menteng misalnya. Ya tergantung sih, biasanya sih enggak. Saya bilang kalau begitu, semua dokter, semua residen, semua polwan, semua korps wanita angkatan darat, semuanya persalinan preterm. Tapi ternyatanya kan tidak.
nyatanya tidak. Jadi bisa berpengaruh pada keadaan ekstrim, pada keadaan yang mild, sedikit atau tidak ada pengaruhnya, namun pada keadaan yang memang sudah ada faktor resiko, jelas-jelas ada penyebab etiologi daripada ancaman persalinan preterm, ya jangan maksa. Karena yang kecil banget itu bisa menambahkan, misalnya 0,1 meter dari pinggir jurang, udah dikasih obat-obatan nih, dimundurin 0,2 meter, terus dia begadang, jalan-jalan ke Cirebon, ya, hiking, trekking di Sentul. Nah, sekarang hobinya gitu kan, trekking di Sentul. Trekking Sentul. Yang tadinya udah 0,2 meter dari jurang, nambah 1 meter ya di tengah jurang. Ya, walaupun itu dikit, tapi bisa berpengaruh besar kalau sudah ada memang udah di ancaman persalinan preterm. Gitu, Dokter Agung. Ya, ya ini menjelaskan sekali Dok tentang faktor stres dan kelelahan tadi. Memang ada juga yang sampai aktivitas berat tapi dia bisa cukup bulan, ya dia tidak ada faktor-faktor lain ya yang memperberat tadi ya. Kalau misalkan ada faktor risikonya itu jauh harus lebih berhati-hati. Dok, ini kita sudah di penghujung acara. Nah, mungkin dari Dokter Dido secara umum apa pesan-pesan bagi kami sebagai para orang tua bayi prematur, mungkin masih ada yang ingin kembali memiliki anak gitu ya. Apa yang pesan harus diketahui oleh para orang tua bayi prematur ini, Dok? Silakan, Dok. Ya, kalau bapak saya selalu bilang itu plan and prepare. Ya, memang Allah yang takdir ditentukan oleh Allah. Ya, tapi dengan perencanaan dan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kehamilan, apalagi dengan resiko masalah pada kehamilan sebelumnya, yang kita bisa lakukan hanya berencana, merencanakan dan mempersiapkan. Dari segi yang simpel dulu dari diri kita sendiri. Saya sehat nggak sih? Ya, dari lab sederhana, berat badan, ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau ada itu semuanya diperbaiki dan konsultasikan kepada dokter kandungan yang biasa atau yang Bapak Ibu percaya, ya, yang biasa dekat rumah, yang nyaman, konsultasikan. Kemudian dibicarakan, dicari tahu kira-kira faktor-faktor apa saja yang dapat berperan pada kehamilan saya sebelumnya. Dicari tahu dan setelah dicari tahu ya ditangani. Begitu ditangani baru hamil. Ya. Jadi bukan, dok, kayak saya hamil deh. Nah itu agak sulit. Kayaknya ibu beresiko deh, jawabnya gitu juga dong. Ya. Iya benar. Kayaknya ibu bakal preeklamsia deh. Ya. Itu kan udah terjadi. Jadi kita ngomonginnya justru saya akan sangat fokus dari sebelum hamil. Merencanakan kehamilan, program hamil. Ya. Saya nggak ngomongin soal, nanti kalau hamil, ibu makan minum susu ini ya, obat ini, jangan aktivitas berat. Itu udah telat. Udah tahu, Bapak Ibu tahu pengalamannya di sini semuanya, saya rasa semua itu nggak berhasil. Semuanya berujung persalinan preterm juga. Ya, kalau mau berhasil, ya dari sebelum hamil, mempersiapkannya. Tapi kalau misalnya udah di tengah-tengah hamil, ya kita optimalisasi itu udah beda lagi udah. Ya. Mencegah rumah rubuh tuh beda lagi udah susah. Ya kalau ini kalau bisa fondasinya kuat, jadi nggak rubuh. Kalau udah hamil tuh namanya mencegah rubuh. Udah miring gedungnya ya kita tahan-tahan, pakai beton, pakai kayu. Itu agak sulit, walaupun bisa diusahakan. Jadi fokus dari sejak remaja. Ya, mungkin di sini punya anak yang umurnya remaja atau punya putri yang lahir preterm, ya, Dokter Agung, ya. Diedukasi, ya hidupnya harus ngikut orang tuanya juga. Biasanya mereka nggak bakal dengerin kok sama orang tuanya yang ngomong sesuatu tapi nggak ngerjain, gitu ya. Makan buah-buahan dong, jangan makan Indomie mulu. Padahal ibunya makan tengah malam makan mie goreng telur, ya. Kamu jangan makan itu nggak sehat. Ibunya makannya itu. Kamu olahraga dong. Ibunya sambil makan nonton TV, anaknya suruh olahraga. Ya. Biasanya anak-anak kita itu akan mencontoh aja sih. Kita nggak usah ngomong apa-apa bahkan. Kalau kita baca Al-Quran tiap hari, ya dia ngikut. Kalau kita sholat tiap hari, anak kita umur 1,5 tahun juga Allahu Akbar, gitu kan? Jadi saya rasa harus dirubah gaya hidupnya orang tuanya dan dari anaknya dari awal. Itu aja Dokter Agung pesan saya. Jadi direncanakan dan disiapkan. Ya, terima kasih Dokter Dido. Tadi alhamdulillah ilmunya sangat banyak sekali dan padat sekali materi kita hari ini yang sudah disampaikan. Kita coba bahas selengkap mungkin ya dok ya. Dan tadi sudah sedetail mungkin, mudah-mudahan para orang tua bisa dengan jelas dan paham dan mengerti perencanaan sebelum memulai kehamilan. Nah, dokter, mungkin ada orang tua yang lokasinya di dekat Jakarta. Dokter Dido prakteknya di mana saja dan di hari apa atau jam berapa saja? Mungkin bisa diinformasikan dok di sini.
Oh iya iya. Mungkin kalau di Jakarta itu saya di RSCM Kencana sih, di RSCM Kencana. Saya di staf pengajar di Cipto Mangunkusumo di FKUI di RSCM Kencana. Saya biasa hari Senin sama Rabu. Kalau di Bintaro di RSI Bina Medica mungkin pernah dengar ada rumah sakit baru di RSI Bina Medica itu saya hari Rabu dan sampai lupa Rabu dan Jumat sore. Dan kalau misalnya di daerah Jakarta dekat-dekat RSCM situ ada di Brawijaya Saharjo sih. Silakan aja kalau mau konsultasi ya. Saya nggak maksa loh nih, saya kesannya jual diri nih Dokter Agung. Nggak, cuman kalau misalnya mau konsultasi Biar boleh. kenal, Dok. Ya. Biar kenal. RSCM di Bina Medica sama Brawijaya Saharjo. Oke. Berarti 3 rumah sakit ya, Dok ya? Ada di Ya. Kencana, Bina Medica, dan tadi Brawijaya Saharjo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Dido sudah berkenan menjadi pembicara di narasumber di webinar kita untuk yang di dalam peringatan WPD tahun 2020 ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali insya Allah apa yang disampaikan, dan ini menjadi bekal buat kita semua para orang tua bayi prematur. Sudah. Oke, terima kasih Ya, semuanya. alhamdulillah. Terima kasih Dokter Agung diberi kesempatan. Terima kasih Dokter Dido. Ya. Sama-sama Dokter, senang sekali bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Dokter Dido. Terima kasih Dokter. Hari, Assalamualaikum. Saya tinggal dulu ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Dokter. Terima kasih banyak Dokter.